Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Hanifah. Saya dari Prodi MPI semester 1. Cara bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, pada awal mulanya bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, di mana Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara resmi menyatakan bahasa Melayu telah ada dalam kawasan Asia, terutama Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pernyataan ini didukung oleh bukti sejarah dalam bentuk prasasti-prasasti, dibuktikan dari prasasti Kedukan Bukit tahun 683 Masehi, prasasti Talang Tua tahun 684 Masehi, prasasti Kota Kapur tahun 686 Masehi, dan prasasti Karangbrahi tahun 688 Masehi. Pada persiapan Kongres Pemuda tahun 1926, para pemuda telah mempertimbangkan masalah sebutan bahasa persatuan Indonesia. Muhammad Abrani memainkan peran penting dengan mengusulkan dengan mengganti istilah bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang kemudian disetujui bersama pada tanggal 2 Mei 1926. Pada tanggal 28 Oktober 1928, dalam Sumpah Pemuda, para pemuda secara resmi mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan mereka, di mana pada awalnya bahasa Indonesia muncul sebagai bahasa pemersatu. Dalam Sumpah Pemuda, para pemuda bersumpah untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang mengikat sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan. Kemudian bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bahasa Indonesia dalam perkembangannya digunakan sebagai bahasa ilmu pengetahuan, seperti 1. Sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai sarana untuk menyajikan pelajaran dan perkuliahan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai sarana untuk menerjemahkan dan menulis buku-buku teks. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai mata kuliah di luar negeri. Yang kelima, bahasa Indonesia sebagai sarana untuk menulis makalah, usulan penelitian, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Contoh penerapan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan di era digital yaitu 1. Penulis dan penerjemah memakai bahasa Indonesia untuk menerjemahkan jurnal, karya ilmiah, buku, hingga novel ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, karena keberadaan suku dan kayanya budaya Indonesia, orang asing banyak mempelajari bahasa Indonesia untuk belajar budaya Indonesia. Yang ketiga, keberadaan film Indonesia atau karya Indonesia yang mengikuti ajang internasional menggunakan bahasa Indonesia. Untuk tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan bahasa Indonesia di bidang akademik, yang pertama, semakin berkembangnya teknologi, banyak istilah bahasa asing yang masuk, seperti bahasa Inggris yang mulai dipakai sebagai bahasa sehari-hari. Yang kedua, penggunaan bahasa gaul dan aksen oleh kaum muda dan mudi. Yang ketiga, kurangnya perhatian dan kurangnya minat terhadap penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Untuk solusinya, yang pertama, dapat mengadakan workshop atau seminar tentang bahasa Indonesia di lingkungan kampus. Workshop atau seminar ini dapat membantu mahasiswa milenial memahami pentingnya bahasa Indonesia dan memberikan mereka keterampilan serta pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam diskusi akademik yang menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam diskusi akademik dengan memberikan insentif kepada mahasiswa milenial yang berpartisipasi dalam diskusi akademik yang menggunakan bahasa Indonesia. Insentif ini dapat berupa poin, sertifikat, atau penghargaan lainnya yang dapat digunakan untuk mendapatkan kredit atau penghargaan lainnya. Yang ketiga yaitu menyediakan program pelatihan bahasa Indonesia untuk mahasiswa milenial yang akan membantu mereka mengembangkan keterampilan bahasa Indonesia mereka dan mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi dalam diskusi akademik yang menggunakan bahasa Indonesia. Peran bahasa Indonesia yaitu penggunaan bahasa Indonesia sangat penting karena apabila melihat latar belakang kultur bangsa Indonesia yang beraneka ragam, bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa pemersatu, bahasa nasional, dan bahasa resmi, sehingga bahasa Indonesia wajib dipakai seluruh rakyat Indonesia. Saran saya, menurut saya solusi terbaik kita sebagai warga Indonesia, khususnya pemuda-pemudi Indonesia, baiklah kita mempelajari bahasa asing dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi alangkah baiknya, marilah kita tetap mempertahankan bahasa persatuan dan bahasa kebanggaan kita, bahasa Indonesia. Sebagai bahasa akademik kita, marilah berprestasi dan berkarya dengan bahasa Indonesia. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan kurangnya materi dari saya
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.